Oke, halo semuanya. Kembali lagi kita membahas materi statistika dalam matematika. Nah, kali ini kita akan membahas tentang data tunggal. Dalam hari ini pembahasannya mengerucut kepada kuartil. Oke. Nah, di kesempatan ini kita akan membahas masalah kuartil ini dalam data tunggal. Namun kita akan fokuskan hanya untuk kali ini pembahasannya eh, mencari kuartilnya dengan dari data mentah saja, bukan dari tabel frekuensi. Jadi ini tidak ya untuk kali ini. Kalau nanti kalian tertarik untuk mencari kuartil data tunggal dengan datanya itu berupa tabel frekuensi, silahkan nanti kalian bisa cari di Google ya, banyak kok caranya. Oke, dalam hal ini, dalam kesempatan ini kita akan bahas kuartil 1, kuartil 2, dan juga kuartil 3 atau kuartil 1 biasa juga disebut dengan kuartil bawah, kuartil 2 dengan kuartil tengah atau kadang-kadang orang juga menyebutnya dengan median, kuartil 3 atau kuartil atas. Oke, sebelumnya apa sih itu kuartil? Jadi, oke, kita nanti langsung masuk aja pembahasan kuartilnya setelah melihat soal ini. Nah, jadi di sini ada sebuah data nilai ujian integral siswa kelas 12 SMKN 1 Batagu, data mentahnya ya. Nah, ini data mentah, data yang belum diolah, belum diurutkan dan lain-lain. Nah, di sini kita diminta untuk mencari kuartil bawah, kuartil tengah, dan juga kuartil atas. Oke, gimana caranya? Nah, sebelumnya kita harus mengenal dulu kuartil itu apa. Nah, kuartil itu disimbolkan biasa dengan Q, quartile itu dalam bahasa Inggris gitu ya. Nah, kenapa ada I di bawah? I itu biasa untuk mengindikasikan kita nyari kuartil apa. Kalau Q1 ini ya, Q1 berarti kita mencari kuartil 1. Kalau Q2 berarti kita mencari kuartil 2 atau kuartil tengah tuh. Nah, kalau Q3 itu berarti kuartil atas gitu. Jadi itu gunanya untuk mengindikasikan kita mencari kuartil apa. Nah, kuartil sendiri itu adalah masuk untuk mencari ukuran penyebaran data, yang mana data itu nanti akan dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Nah, jadi akan menjadi 4 bagian sama besar. Jadi kalau data itu anggap seperti sebuah garis ini, maka nanti garis ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Nah, kira-kira mungkin kurang lebih seperti ini. Nah, bagian yang sebelah sini, ini kalau datanya 0, sini 100 anggap gitu ya. Oke. Ini Q1, tengah-tengah ini nanti Q2, kuartil tengah, dan di sini nanti ini Q3. Oke, kira-kira seperti itu pengertian dari kuartil. Oke, sekarang kita akan mencoba mencari kuartil dari data mentah yang ada. Nah, pertama, seperti mencari median, datanya harus diurutkan dulu. Nah, ini bisa dilihat di layar datanya setelah diurutkan. Nah, paling gampang biasanya kita akan mencari kuartil 2 dulu yang enak. Boleh nggak Pak langsung kuartil 1 ya? Sebenarnya boleh saja, tapi kita akan mulai dari yang mudah. Nah, kuartil 2 seperti yang dijelaskan tadi, dia berada di tengah. Nah, maka kita akan mencari data mana dalam urutan ini yang dia berada posisinya di tengah-tengah. Ya, paling gampang sama seperti mencari median, kita coba eliminasi dari ujung dan ujungnya. Ini 20 kita eliminasi. Oke, kemudian 30, di sini 90. Kita teruskan. Oke. Nah, kita teruskan. Oke, ingat ya, mengeliminasinya besar kecil gitu ya, besar kecil gitu ya, atau kecil besar juga sama gitu. Yang penting jangan timpang gitu ya, supaya kita enak melihat tengahnya yang mana gitu. Nah, maka kita dapat data di tengah-tengah sini. Nah, ini berapa? 70. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa kuartil 2 atau kuartil tengah atau median dari data ini itu adalah 70. Oh iya, Q2 sama dengan 70. Oke, sekarang Q1-nya gimana, Pak? Nah, Q1-nya itu kita cari lagi tengah-tengah antara nilai yang paling kecil 20 di sini, nih 20 di sini, dengan kuartil 2 tengah-tengah tadi yang kita dapat 70 tadi. Kita cari tengah-tengahnya di antara mereka berdua.
Nah, tengah-tengahnya berarti kalau kita lihat, coba kita coret ya. Nah, 2 coret, oke. Kemudian 2 buah lagi kita coret, oke. 2 buah lagi kita coret, oke. Terus ini, oh sepertinya terlalu banyak coretan ya, kita hapus dulu supaya mudah melihat. Oke. Oke, sekarang kita akan coba mencari data kuartil 2-nya, kuartil 1-nya. Dari ujung 20 ini ya. Ini, oke. Ini, terus 40. Nah. Oke, terus ini. Terus di sini dan ini. Nah, kelihatan di sini bahwa kita mendapatkan kuartil 2, data tengah-tengah 25% itu bagian 4-nya dari data yang ada. Nah, maka Q 1 itu dapatnya 60. Q 3-nya gimana Pak? Kuartil atasnya. Nah, kuartil atasnya kita cari yang tengah-tengah dari pertengahan sampai yang nilai paling besar, nilai maksnya, nilai ujungnya sini. Nah, kita cari tengah-tengahnya. Nah, mencari tengahnya ini nggak harus coret juga sih sebenarnya. Kalau kalian bisa menggunakan cara lain yang bisa mendapatkan nilai tengah-tengahnya juga boleh. Nah, boleh juga nanti dicari di internet, juga ada kok cara-cara lainnya untuk mencari tengahnya gimana. Oke. Dan nah, kita dapatkan nilai tengah-tengahnya adalah 80. Sehingga Q 3 atau kuartil atasnya itu adalah 80. Nah, kesimpulannya jadi nilai kuartil bawah 60, kuartil tengah atau median 70, dan kuartil atasnya 80 untuk data nilai ujian integral kelas 12 SMKN 1 Batagu. Oke, sekian untuk penjelasan bagian kuartil ini. Kalau mungkin kalian ada pertanyaan, silahkan drop di kolom komen atau kalian bisa bertanya langsung ke Bapak. Itu saja untuk penjelasan materi singkat kita pada hari ini. Terima kasih dan bye-bye.